Nantinya kita akan membahas tentang tema apa itu P3PD. Sistem ini adalah seluruh infrastruktur yang mendukung untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sudah teralokasi sekitar 640 triliun anggaran ke desa. Persiapan dan sosialisasi P3PD-nya sendiri seperti apa, Pak? Sampai dengan saat ini berbagai macam instrumental input yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan juga sudah dilakukan oleh masing-masing komponen. Halo teman desa, senang bisa berjumpa di podcastnya Teras Desa untuk maju, mandiri, dan juga sejahtera. Nah, di podcast kali ini bersama Nuka Azwita nantinya kita akan membahas tentang tema apa itu P3PD. Tapi untuk membahas itu Nuka nggak sendiri. Bersama Nuka di podcast ini sekarang sudah ada narasumber kita yaitu Bapak Dr. Yusharto Huntoyungo, MPD selaku Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, dan juga beliau sekarang menjabat sebagai Ketua CPMU P3PD. Halo Bapak, selamat datang. Terima kasih Mbak Nuke. Apa kabar nih Bapak? Baik. Sehat ya Pak? Sehat. Alhamdulillah. Nah Bapak, ini di podcast kita yang pertama ini menarik sekali karena kita akan memberitahu terhadap teman-teman desa kita apa sih Pak P3PD atau yang biasa disebut Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa. Bapak mungkin bisa jelaskan Pak, Ya. Pertama-tama nih kepada teman desa apa sih Pak? Terima kasih Mbak Nuke. Teman desa yang budiman, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dari waktu ke waktu. Untuk itu didesain satu program, yaitu program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa atau kita kenal dengan P3PD. Pemerintah sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan beberapa penguatan terhadap desa. Di antaranya pemberian alokasi dana desa yang dari waktu ke waktu bertambah alokasinya. Sejak tahun 2015 sampai dengan 2022 sudah teralokasi sekitar 640 triliun anggaran ke desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Dana ini langsung ditransfer kepada kas desa untuk dipergunakan untuk berbagai kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal yang lain yang perlu kita lakukan adalah untuk mengantisipasi ke depan bahwa jumlah alokasi desa, dana desa dari waktu ke waktu akan bertambah. Jumlah yang ada sekarang ini belum jumlah yang paling maksimal, tetapi akan terus berkembang, dan untuk itu perlu dilakukan penguatan kepada pemerintah desa agar dapat mengelola anggaran ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, program P3PD dilaksanakan untuk memperkuat peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa untuk meningkatkan kualitas belanja desa dari waktu ke waktu. Baik, meningkatkan kualitas belanja desa. Betul. Nah, apakah itu juga termasuk di dalam tujuan pelaksanaan dari P3PD itu sendiri ya Pak? Iya, P3PD melaksanakan kegiatan ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu komponen untuk penguatan kelembagaan pemerintahan desa, yang kita kenal dengan komponen yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Yang berikutnya adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, ini dilaksanakan oleh Kementerian Desa, dan untuk meningkatkan koordinasi dan memperkuat sistem perencanaan pembangunan desa itu dilaksanakan oleh Menteri Koordinator PMK dan Menteri Bappenas. Iya, Ya. betul. Dengan demikian kolaborasi dari beberapa kementerian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas belanja desa dari waktu ke waktu. Oke, berarti itu menentukan semua tadi ya Pak ya. Betul. Dengan adanya kerjasama itu tadi ya, untuk belanja kualitas. Oke Pak, nah kalau untuk ruang lingkupnya dari P3PD itu sendiri seperti apa Pak? Apa aja yang termasuk dari ruang lingkupnya? Secara umum, kalau kita bicara tentang peningkatan kapasitas, itu terdiri dari 3 unsur utama. Baik.
yaitu penguatan sumber daya manusianya agar mampu untuk melaksanakan tugas fungsi yang dibebankan kepada mereka, terutama yang di desa-desa. Desa-desa, baik. Yang berikutnya adalah kelembagaan. Kelembagaan ini meliputi seluruh norma, standar, prosedur, dan kriteria yang harus dilakukan untuk mendukung kinerja pemerintah desa. Yang terakhir yaitu sistem. Sistem ini adalah seluruh infrastruktur yang mendukung untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan karena sekarang kita sudah berada pada era digitalisasi, sistem ini didedikasikan untuk mengembangkan berbagai sistem informasi yang dibutuhkan pemerintah desa untuk dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Unsur yang lain ini akan dirangkum dalam learning management system yang menjadikan pemerintah desa dari waktu ke waktu, kapan saja bila mereka membutuhkan dapat mengakses berbagai kebutuhan peningkatan kapasitas yang mereka inginkan. Tadi kalau nggak salah SDM-nya dulu. SDM dulu, terus kelembagaan ya, dan juga sistem. Ya. Kalau untuk SDM-nya sendiri seperti apa nih Pak maksudnya? SDM di desa itu berdasarkan ketentuan terdiri dari beberapa unsur, yaitu pemerintah desa, kepala desa dan perangkatnya. Lalu yang berikutnya adalah LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Yang berikutnya adalah BPD. Ya. Jumlah desa yang ada sekarang itu berjumlah 74.961 desa. Banyak ya Pak? Ya, jumlah yang sangat besar. Dan apabila kita masukkan seluruh unsur itu, jumlahnya mendekati 3 jutaan orang yang harus diberikan perlakuan untuk peningkatan kapasitas. Banyak sekali perangkat desa kita, anggota LKD, yaitu PKK, Posyandu, Karang Taruna, RT, RW, yang selama mereka bertugas itu tidak pernah diberikan penguatan, peningkatan kapasitas, sehingga ya mereka bekerja dengan standar yang masih sangat-sangat rendah dan secara input juga kualitas mereka juga masih sangat bervariasi. Jadi benar-benar masih apa adanya ya Pak. Betul, ya perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kita akan mensasar di tahun 2023 akan dilakukan secara masif di kurang lebih 330 kabupaten yang ada di Indonesia. Itu luar biasa banyak ya Pak. Berarti butuh waktu yang cukup memang agak lama ya? Waktu menjadi relatif tergantung bagaimana cara kita mendelivery program. Ini akan dilakukan secara masif dengan melibatkan beberapa unsur yang kita sebut sebagai National Management Consultant, lalu ada Regional Management Consultant yang akan membantu Kementerian Dalam Negeri, khususnya Ditjen Bina Pemdes, untuk kegiatan peningkatan kapasitas di bidang SDM untuk aparatur pemerintah desa. Kalau berbicara P3PD, unsur ini semua ditangani pemerintah melalui Kementerian Desa. Ini akan menangani kelompok yang melakukan upaya pemberdayaan dan pembangunan di desa. Dan mereka pun mempunyai program untuk peningkatan kapasitas untuk pendamping desa, berikut masyarakat yang secara aktif akan berpartisipasi dalam pembangunan desa. Ya, berarti memang kalau dilihat dari unsur SDM ini yang terpenting ya, karena kita bina dulu mereka yang tadinya mungkin kapasitasnya apa adanya nih. Betul. Sebagai menjabat. Oke Bapak. Nah, kalau untuk sasaran dari P3PD-nya sendiri Pak, kalau tadi kan kita udah berbicara tentang ruang lingkup, sekarang sasarannya nih seperti apa? Sasaran P3PD ya ini akan memberikan dukungan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa, lalu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan semakin akuntabel dan partisipatif sesuai dengan kebutuhan di tingkat lokal.
yaitu di mana tersedianya sistem penyediaan intervensi program dalam pengembangan kapasitas yang berbasis teknologi. Jadi semuanya sudah diharapkan menggunakan sistem informasi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kita gunakan learning management system, baik yang ada di Kementerian Dalam Negeri untuk aparatur pemerintah desanya, sementara untuk sisi pendamping masyarakat itu akan tersedia LMS dari Kementerian Desa. Baik. Demikian juga dengan sistem informasi yang lain seperti Siskedes untuk melakukan pendataan terhadap tata kelola keuangan di tingkat desa, mulai digunakan di tingkat pemerintah desa. Mereka mencatat, menginput data berbagai macam transaksi APBDes di desa masing-masing, lalu datanya itu dikonsolidasi secara nasional sampai dengan tingkat pusat, dan diharapkan kita akan mengetahui real time data pengeluaran desa berdasarkan pemanfaatan aplikasi ini. Aplikasi yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah aplikasi Prodeskel, profil desa dan kelurahan, yang akan diintegrasikan dengan data desa presisi dan diharapkan akan memberikan input tentang kondisi demografis, kondisi sosial, berikut kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ada di setiap desa. Berarti sudah menggunakan teknologi bisa dibilang seperti artificial intelligence gitu kali ya Pak, AI, jadi buat ngambil data lebih mudah nanti di desa-desa kayak gitu ya Pak ya? Mungkin artificial intelligence akan berkembang ya sesuai dengan kebutuhan, tetapi untuk saat ini kita lebih mengutamakan pada tersedianya database, lalu kecepatan kita mengakses, dan mudah-mudahan sudah didukung juga dengan analisa-analisa apabila dipadukan, diinteroperabilitikan dengan sumber-sumber data yang lain yang kita bisa akses. Dengan demikian kita bisa mendapatkan sistem informasi yang bisa menjadi decision super system untuk pengambilan keputusan di tingkat desa. Oke, jadi lebih mudah ya Pak ke depannya ya Pak. Oke, selanjutnya kalau untuk lokasinya sendiri, lokasi pelaksanaan P3PD, ini sudah ada di mana aja dan mungkin tersebar di mana aja Pak? Oke, untuk lokasi ini berdasarkan perkembangan pelaksanaan program, ini program ini dilaksanakan sejak tahun 2020. Hanya saja karena kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 selama 2 tahun, sehingga dilakukan penyesuaian terhadap lokasi. Hingga saat ini sudah ditetapkan 330 kabupaten yang menjadi lokasi, dan ini menjadi pedoman bagi Kementerian Dalam Negeri, lalu Kementerian Desa PDDT, lalu Kementerian Bappenas dan Menko PMK untuk memilih lokasi yang akan diintervensi berdasarkan tusi masing-masing. Oke, baik. Dengan demikian, sekali lagi, kemungkinan akan ada penambahan karena memang intervensi kita di tahun 2020 sampai dengan 2022 ini masih relatif sedikit, dan diharapkan di tahun 2023 akan ada penambahan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia, dan akan kita diskusikan dan bahas bersama dengan pihak-pihak diantaranya Bank Dunia. Tapi benar Pak, katanya ini jangka waktunya hanya sampai tahun 2024 aja nih untuk program penguatan pemerintah ini. Komitmen awal bahwa pemerintah Indonesia akan melanjutkan dalam bentuk yang lain, sehingga program P3PD ini tidak hanya sampai di 2024. Mungkin sumber pembiayaan yang berasal dari Bank Dunia akan berakhir di tahun 2024. Tapi kalau akan dievaluasi apakah
program ini masih tetap dilanjutkan dengan sumber pembiayaan dari Bank Dunia. Ini akan dilakukan mungkin di awal 2024 atau di akhir 2023. Oke, untuk manfaatnya sendiri sebenarnya secara global untuk P3PD ini apa sih Pak? Yang pertama, kita akan mendapatkan perangkat desa yang memiliki kapasitas yang optimal. Jangan sebutkan maksimal, karena kita akan memberikan mereka perlakuan untuk bisa meningkatkan kapasitasnya. Yang berikutnya akan terjadi sistem atau lingkungan yang menjadi ada gezah, ada keinginan untuk melakukan pembelajaran secara terus-menerus. Lebih maju gitu ya Pak? Berpikiran untuk bisa berkembang, berpikiran untuk meniru atau katakanlah membuat benchmarking atas keberhasilan desa-desa yang lain. Betul. Dalam LMS kita, ini akan didesain program-program pembelajaran sesuai dengan menu-menu yang diharapkan untuk peningkatan kapasitas pemerintah desa. Di samping itu juga akan dilengkapi dengan berbagai program video yang menggambarkan tentang keberhasilan desa-desa di tempat lain yang bisa direplikasi di desa masing-masing. Jadi memacu juga ya Pak, desa-desa yang tadinya belum maju melihat desa yang sudah maju, jadi ada keinginan gitu loh, bisa untuk seperti desa-desa yang sudah maju sebelumnya. Kita memompa semangat, memberikan motivasi, dan menginsight mereka untuk bisa berbuat yang lebih baik. Betul. Desa lain bisa seperti ini, ya kemungkinan besar desa saya juga. Ya, desa kita masa nggak bisa gitu ya Pak? Seperti itu. Nah teman desa makanya jangan patah semangat karena ini program P3PD ini pastinya akan menyasar ke seluruh desa yang ada di Indonesia yang mungkin belum maju gitu ya Pak. Jadinya nanti bisa lebih baik ke depannya. Oke Pak, sebelum kita menutup episode kali ini mungkin jangka waktu tadi udah Bapak jawab ya. Itu kan 2024 ketentuan dari Bank Dunia. Ya. Nah, untuk itu persiapan dan sosialisasi P3PD-nya sendiri seperti apa, Pak? Ya, salah satu tujuan dari podcast kali ini adalah melakukan sosialisasi terhadap program P3PD, dan melalui berbagai pertemuan sudah kami lakukan juga dengan pemerintah provinsi. Baik. Mulai tahun 2021. Dan sampai dengan saat ini berbagai macam instrumental input yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan juga sudah dilakukan oleh masing-masing komponen. Di antaranya untuk Kementerian Dalam Negeri sudah mempersiapkan berbagai modul, mengupdate modul pembelajaran yang akan dipergunakan. Yang kedua sudah membuat tryout untuk learning management system yang memungkinkan untuk diterapkan dan mulai dibiasakan kepada masyarakat atau calon pengguna maupun aparatur yang ada di Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Berarti di website atau info untuk masyarakat ingin mencari tahunya lagi lebih dalam, bisa menghubungi kemana Pak atau melihat ke mana? Bisa lewat TV Bina Pemdes, ya di situ ada informasinya. Juga lewat program-program yang akan disiapkan, kami juga bekerja sama dengan berbagai media online untuk bisa mensosialisasikan program P3PD. Baik Bapak, mudah-mudahan ini nanti sosialisasi ke depannya jauh lebih baik. Jadi banyak desa-desa yang mungkin belum tahu adanya P3PD ini nantinya akan lebih tahu ya Pak? Iya. Oke, Bapak menarik banget. Nantinya pasti kita masih akan membahas tentang mekanisme pelaksanaan, terus lagi manfaatnya juga, alasan desa penerima. Tapi nanti Pak, nggak di episode kali ini, kita potong dulu boleh ya Pak? Nanti kita ketemu lagi, kita bahas lagi tentang P3PD ini, kayaknya makin seru nih. Nuka juga jadi makin tahu tentang apa sih itu P3PD, dan pastinya teman desa juga akan lebih memahami apa sih P3PD ini. Jadi untuk teman desa jangan lupa terus saksikan podcast dari Teras Desa untuk maju, mandiri, dan juga sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kita, yaitu namanya Teras Bersama. Di like, di komen videonya. Jangan lupa juga nanti saksikan podcast kita di next episode. Kalau kayak gitu Nuka Aziza pamit undur diri dulu ya. Dan Bapak terima kasih banyak. Makasih Mbak Nuke. Makasih. Mudah-mudahan Mbak Nuke
tambah dekat dengan program P3PD dan bisa menjadi salah satu penyebar informasi. Oh baik, tentang program pastinya P3PD. dengan senang hati Bapak, nanti kita akan bersama-sama pokoknya ya Pak mengawal program P3PD ini. Oke, untuk kayak gitu teman desa, untuk Kak Zita pamit undur diri, sekali lagi sampai jumpa, bye. Bapak terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama.